warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Budi pada pagi hari ini akan memberikan pembelajaran pada kelas 4. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa cukup. Bagaimana nih kabar adik semua? Tetap sehat kan? Dan tetap jaga prokes ya adik-adik agar kita terhindar dari penyakit seperti saat ini. Untuk kegiatan adik-adik semua saat pembelajaran daring seperti ini, di rumah ngapain aja ya? Apakah bermain atau belajar di rumah dengan orang tua agar mendapatkan ilmu yang lebih bermanfaat lagi? Lalu, menurut adik-adik, pembelajaran daring itu seperti apa sih? Apakah menyenangkan atau membosankan? Apakah adik-adik gak kangen dengan pembelajaran luring atau tatap muka? Lalu, ingat, setelah berpergian, adik-adik tetap mencuci tangan, menjaga prokes, selalu memakai masker, membawa hand sanitizer, menjaga jarak dengan orang, tidak bersalaman dengan orang asing maupun orang baru, dan selalu menggunakan sanitizer dan mencuci tangan, baik dari manapun itu. Baik adik-adik, pembelajaran yang kelima ini kita akan membahas tentang tema selalu berhemat energi, tema 2, dan subtemanya adalah sumber energi, subtema 1. Pada pembelajaran kali ini, pada tema ini kita akan membahas berfokus pada mata pelajaran seni budaya dan prakarya dan ilmu pengetahuan sosial. Kedua ini mata pelajaran yang juga bermanfaat bagi kehidupan kita tentang seni dan budaya maupun pengetahuan sosial tentang bermasyarakat maupun tentang kekayaan alam Indonesia, kekayaan sejarah Indonesia yang kita miliki. Kita itu perlu belajar agar kita dapat menjadi orang yang berguna dan orang yang sukses. Orang yang berguna adalah orang yang berguna bagi diri kita sendiri, bagi keluarga, bagi masyarakat sekitar, bagi nusa, bangsa maupun bagi agama kita. Jadi kita perlu belajar agar kita dapat menggapai cita-cita yang telah kita impikan dari kecil. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Bapak akan menampilkan terlebih dahulu kompetensi dasar yang ada pada tema 2 ini dengan subtema 1. Apa sih kompetensi dasar itu? Kompetensi dasar adalah bentuk penguasaan peserta didik terhadap pengetahuan, perilaku, keterampilan, dan sikap setelah mendapatkan materi pembelajaran pada jenjang pendidikan tertentu ya adik-adik. Baik, untuk kompetensi dasarnya itu sendiri, pada kompetensi dasar seni budaya dan prakarya ada 2, yaitu KD 3.2, yaitu mengetahui tanda tempo dan tinggi rendahnya nada. Lalu KD 4.2 yaitu menyanyikan lagu dengan memperhatikan tempo dan tinggi rendahnya nada. Lalu untuk kompetensi dasar IPS yaitu KD 3.1 yaitu mengidentifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota, kabupaten sampai tingkat provinsi. Lalu KD 4.1 yaitu menyajikan hasil identifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota, kabupaten sampai tingkat provinsi juga. Baik, Bapak juga akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang harus kita capai setelah mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Apa sih tujuan pembelajaran itu? Tujuan pembelajaran adalah hasil belajar yang diharapkan dapat terjadi, dimiliki dan dikuasai oleh peserta didik setelah mengikuti kegiatan pembelajaran tertentu. Dalam menyanyikan lagu Menanam Jagung yang telah diputarkan dengan nada dan tempo yang tepat. Lalu yang kedua adalah dengan mengamati contoh yang diberikan oleh guru, siswa mampu menyanyikan lagu Menanam Jagung dengan tempo dan tinggi rendah nada dalam menyanyikan
lagu menanam jagung dengan nada dan tempo yang tepat pula. Lalu yang ketiga adalah setelah mengamati gambar dan membaca teks, siswa mampu menjelaskan karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota maupun kabupaten sampai tingkat provinsi. Lalu yang keempat adalah setelah mengamati gambar dan membaca teks, siswa mampu mengomunikasikan karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota, kabupaten sampai tingkat provinsi dengan percaya diri. Berikut Bapak akan memutarkan video menyanyi menanam jagung. Harap anak-anak untuk menyaksikan dan mendengarkan dengan baik-baik dan seksama ya. Beri pupuk supaya subur, tanamkan benih dengan teratur. Jadinya besar, lebat buahnya, tentu berguna bagi semua. Cangkul, cangkul, aku gembira menanam jagung di kebun kita. Bapak akan menampilkan lirik lagunya dan anak-anak nanti bisa menuliskan liriknya di buku masing-masing ya. Bapak kasih waktu 2 menit untuk menuliskan lirik lagunya, ditulis Bagi anak-anak menuliskan liriknya tadi. Bapak akan menjelaskan apa itu jagung. Jagung merupakan salah satu tanaman pangan penghasil karbohidrat yang terpenting di dunia ini selain gandum dan padi. Jagung sangat banyak sekali ditanam di daerah sekitar kita. Banyak petani yang menanam jagung di saat musim kemarau, karena saat menanam jagung kita tidak memerlukan asupan air untuk pengairan yang terlalu banyak. Cukup pada penanaman awal untuk meleburkan pupuk agar pupuk bisa menyatu dengan tanah, membutuhkan sebuah asupan air dari pengairan. Tetapi setelah itu tidak terlalu banyak membutuhkan air agar jagungnya tidak rusak, karena apabila terlalu banyak
asupan air atau terlalu banyak pengairan, jagung akan mudah rusak dan mudah busuk. Sebelum panen pun sudah busuk. Maka dari itu para petani lebih memanfaatkan lahannya saat musim kemarau untuk ditanami jagung ataupun kedelai agar tidak menjadi lahan kosong dan bisa bermanfaat juga. Dari semua tanaman jagung itu bermanfaat bagi kehidupan makhluk hidup. Dari jagungnya bisa buat makanan sehari-hari, bisa buat pakan burung, lalu pohonnya bisa buat pakan ternak, daunnya juga bisa buat pakan ternak maupun buat bingkisan makanan khas daerah Jogja. Baik, di sini Bapak akan menyanyikan lagu Menanam Jagung terlebih dahulu juga ya. Ayo kawan, kita bersama menanam jagung di kebun kita. Ambil cangkulmu, ambil pangkurmu, kita bekerja tak jemu-jemu. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, tanah yang longgar jagungku tanam. Cangkul, cangkul, aku gembira menanam jagung di kebun kita. Beri pupuk supaya subur, tanamkan benih dengan teratur. Jagungnya besar, lebat buahnya, tentu berguna bagi semua. Cangkul, cangkul yang dalam, tanah yang longgar jagungku tanam. Cangkul, cangkul, aku gembira menanam jagung di kebun kita. Baik, setelah Bapak tadi menyanyikan dan anak-anak semua sudah menulis dan mendengarkan lagu Menanam Jagung, lalu sekarang Bapak akan membagi kelompok untuk anak-anak bisa berlatih menyanyikan lagu tersebut selama 5 menit dalam room ya. Nanti akan Bapak bagi dan anak-anak bisa masuki room tersebut. Baik, waktunya sudah cukup, anak-anak bisa memasuki room kelas lagi untuk tampil bergantian setiap kelompoknya ya anak-anak. Jagung merupakan salah satu sumber daya alam yang banyak ditanam di Indonesia. Mengapa bisa begitu? Karena jagung bisa ditanam di lahan yang kering, di pegunungan juga bisa, dan apalagi pada saat musim kemarau, air yang sedang sulit, para petani memanfaatkan lahannya untuk ditanami tanaman jagung, kedelai, dan tanaman lainnya yang tidak terlalu banyak membutuhkan air, agar lahannya tidak kosong dan lahannya bisa menghasilkan pula. Pohonnya bisa dibuat untuk pakan ternak, jagung yang kering bisa dijual,
dan juga bisa buat untuk pakan ternak juga. Baik, anak-anak bisa membuka buku tema 2 subtema 1 yang tepatnya halaman 37 ya. Dan apabila sudah diamati, diskusikanlah dengan temanmu tentang sumber energi yang digunakan untuk mengeringkan ikan. Kira-kira apa ya energi yang digunakan untuk mengeringkan ikan? Apabila sudah selesai atau menemukan, nanti bisa open mic dan menjawab. Nanti akan ada nilai tambahan dari Bapak Guru ya untuk siswa yang selalu aktif menjawab pertanyaan maupun mengutarakan pendapatnya. Energi yang digunakan dalam kegiatan menjemur ikan adalah energi panas. Karena energi panas matahari dapat mengeringkan ikan lebih cepat dan lebih alami. Perubahan energi yang terjadi dari kegiatan menjemur ikan adalah energi cahaya yang disinarkan oleh sinar matahari yang berubah menjadi energi panas. Sumber energi matahari tidak hanya digunakan oleh nelayan saja. Para petani pun juga menggunakannya. Ibu rumah tangga juga menggunakannya. Hampir semua masyarakat, semua makhluk hidup menggunakan sinar matahari tersebut. Yang pertama, para petani. Para petani memerlukan sinar matahari agar padi yang dijemur, hasil tani yang dijemur mudah kering, seperti padi, singkong, jagung, kedelai, dan yang lain-lain sebagainya. Agar dalam proses penyimpanannya dapat disimpan dalam waktu yang panjang dan akan diolah waktu ke depan sambil menunggu panen selanjutnya tiba. Dan apabila hasil pertanian tadi yang kering itu akan menghasilkan uang yang lebih banyak daripada hasil pertanian yang masih basah. Lalu ibu rumah tangga juga membutuhkan sinar matahari untuk kegiatan sehari-hari. Digunakan untuk menjemur pakaian yang basah agar mudah kering dan dapat adik-adik, anak-anak semua pakai seperti saat ini, agar tidak bau, agar kering dan nyaman dipakai. Lalu pada saat masak pun juga digunakan dalam membuat kotak yang adik-adik makan itu. Daun pisang dijemur terlebih dahulu agar terlihat layu, lalu digunakan untuk membungkus kotak tersebut. Apa tujuannya? Ya, tujuannya agar tidak sobek-sobek saat digunakan untuk membungkus. Daun pisang yang sudah layu akan terlihat lebih enak. Lalu juga dapat berguna bagi proses fotosintesis. Apa itu proses fotosintesis? Proses fotosintesis adalah proses pengolahan yang terjadi dalam tumbuhan hijau. Agar proses fotosintesis ini dapat berjalan dengan lancar, maka dibutuhkan bahan-bahan yang beragam. Bahan-bahannya pun antara lain air atau H2O, gas karbon dioksida, CO2, sinar matahari, dan unsur hara yang ada di dalam tanah.
Unsur hara di dalam tanah itu biasanya diserap dan didistribusikan melalui akar, lebih tepatnya melalui rambut-rambut akar. Sedangkan gas karbon dioksida diperoleh dari mulut daun atau stomata dan lubang kecil pada bagian batang atau lentisel. Lalu bagaimana sih proses terjadinya fotosintesis? Proses fotosintesis ini berlangsung di bagian daun tanaman. Namun tidak semua bagian daun bisa melakukannya. Hanya bagian daun yang memiliki klorofil yang bisa melakukan proses fotosintesis tersebut. Apa itu klorofil? Klorofil adalah zat hijau daun yang berperan dalam proses fotosintesis. Dan klorofil ini berperan untuk mengikat sinar matahari selama fotosintesis itu berlangsung. Hal ini karena sinar matahari bisa mengubah air dan gas karbon dioksida. Sinar matahari pun mengubah air dan karbon dioksida menjadi karbohidrat atau cadangan makanan pada tumbuhan dan gas oksigen. Setelah proses fotosintesis selesai, karbohidrat segera diedarkan ke seluruh bagian tubuh tumbuhan hijau. Karbohidrat itu membantu proses pertumbuhan, perkembangan hingga perkembangbiakan pada tumbuhan. Namun, tidak semua di karbohidrat ini dihabiskan, sebagian akan disimpan sebagai cadangan makanan. Proses fotosintesis pada tumbuhan dimulai dari karbon dioksida yang diambil oleh mulut daun pada malam hari. Dan pada saat cahaya matahari muncul, klorofil pada tumbuhan akan menyerap cahaya untuk digunakan sebagai energi utama dalam pembuatan glukosa. Lalu, glukosa yang dihasilkan dari proses fotosintesis tersebut akan menjadi bahan dasar pembakaran pada fotosintesis tersebut. Jadi, apabila tidak ada sinar matahari, proses fotosintesis tersebut tidak akan bisa berjalan dengan lancar dan tumbuhan pun akan menjadi layu dan mati karena tidak adanya proses fotosintesis yang membuat cadangan makanan pada tumbuhan. Lalu apakah ada sih manfaat fotosintesis bagi makhluk hidup lainnya? Pasti ada. Manusia dan hewan yang mengonsumsi tumbuhan hijau otomatis juga mendapatkan manfaat dari proses fotosintesis tersebut, seperti protein dan penyerapan karbon dioksida. Tumbuhan hijau yang segar juga akan menghasilkan oksigen yang dibutuhkan setiap hari oleh makhluk hidup dan manusia. Baik, Bapak juga akan menampilkan dan membacakan teks deskripsi yang ada di dalam layar. Nanti adik-adik bisa memahaminya dan membacanya saat Bapak menjelaskan. Dan adik-adik juga apabila dirasa penting, karena nanti juga akan ada tugas dari Bapak, adik diperbolehkan untuk menulisnya atau merekamnya agar nanti saat pengerjaannya berjalan dengan lancar dan mudah. Nanti hasil dari pekerjaan tersebut dikumpulkan melalui grup WhatsApp atau WhatsApp pribadi ke Bapak dengan format foto biasa, tidak apa-apa. Nanti Bapak tunggu sampai jam 3 sore adik-adik. Tahukah kamu bahwa Indonesia adalah merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia? Sebagian besar wilayah Indonesia adalah kawasan dengan sumber daya alam yang sangat tinggi nilai ekonomisnya. Salah satu contohnya adalah Banyuwangi. Banyuwangi memiliki panjang garis pantai kabupaten yang berada paling ujung timur Pulau Jawa ini sekitar 175 km. Dengan potensi besarnya, Banyuwangi konsisten menjadi penghasil ikan laut terbesar setelah bagian Siapi-api, dan bahkan hingga kini masih terus mendomisili hasil perikanan di Indonesia, baik perikanan tangkap maupun industri perikanan lainnya. Kabupaten di ujung timur Pulau Jawa ini telah berhasil melakukan ekspor hingga ke 18 negara, sehingga pengalengan sudah cukup maju. Ditambah lagi industri besar di Pelabuhan Muncar Banyuwangi terus berkembang. Kabupaten ini sendiri mencatatkan pertumbuhan produksi ikan tangkap yang konsisten, yaitu sebesar 31.600 ton pada tahun 2011 dan naik cukup besar menjadi 44.570 ton pada tahun berikutnya. Pada tahun 2013, produksi ikan tangkap Banyuwangi mencapai
49.539 ton. Dengan jenis ikan tangkap terbanyak adalah ikan layang dan lemuru. Dalam bidang perikanan, Banyuwangi menyerap banyak tenaga kerja, mulai dari nelayan, pekerjaan industri perikanan, hingga industri rumahan. Dari teks tersebut, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah, terutama di bidang perikanan. Contohnya saja di Banyuwangi. Banyuwangi berhasil membuka beberapa banyak bidang pekerjaan bagi masyarakat di sekitarnya maupun masyarakat di Indonesia, seperti tenaga kerja, nelayan, pekerja industri perikanan, hingga industri rumahan. Itu sangat berguna bagi nilai tambah anggaran negara, pendapatan negara, karena Banyuwangi berhasil mengekspor ikan-ikan yang banyak ke beberapa negara hingga 18 negara secara menyeluruh, dan setiap tahunnya pertumbuhan panen ikan di Banyuwangi terus meningkat dari tahun ke tahun menjadi lebih banyak. Yang terbanyak adalah ikan layang maupun ikan lemuru yang paling laris di pasaran mancanegara. Maka dari itu kita semua harus bisa menjaga kelestarian sumber daya air yang ada di Indonesia, karena itu merupakan 3/4 wilayah Indonesia terdiri dari perairan. Maka dari itu kita harus menjaga kelestarian alam kita, baik daratan, lautan, maupun udara. Dengan cara kita yang ada di lautan, kita tidak boleh menangkap ikan dengan sembarangan, seperti menggunakan pukat harimau, lalu dengan jaring besar yang dikasih racun. Itu tidak boleh dan akan ditindak pidana oleh negara, karena itu adalah salah satu merusak lingkungan kita. Tidak hanya ikan saja yang ada di dalam perairan Indonesia, ada juga terumbu karang yang langka yang dilindungi oleh negara. Karena keindahan Indonesia ini, maka kita harus bersama-sama menjaganya agar tidak rusak oleh tangan-tangan nakal. Sumber daya alam yang melimpah di Indonesia dan sumber energi yang ada di Indonesia itu adalah kekayaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, agar kita menjaganya dan memanfaatkannya sebagaimana dari manfaat dari tanaman tersebut. Tidak boleh dirusak dan kita harus tetap menjaganya. Alangkah lebih baik kita juga ikut berpartisipasi dalam melestarikannya. Anak-anak juga harus memberitahu kepada teman-teman yang ada di rumah saat anak-anak bermain dengan teman-teman, orang tua, dan keluarga di sekitar kita, bahwa pentingnya menjaga tanaman, menjaga sumber daya alam, dan menjaga kekayaan alam yang ada di Indonesia, karena kita sendiri dan keturunan kita nanti yang akan menikmatinya sendiri. Pembelajaran pada pagi hari ini, adik-adik jangan lupa belajar, tetap menjaga protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, agar adik-adik dan keluarga terhindar dari penyakit pada masa pandemi seperti ini, dan tetap dalam keadaan sehat. Jangan lupa untuk berolahraga, menjauhi orang atau menjaga jarak, mencuci tangan setelah berpergian, selalu menggunakan masker dan membawa hand sanitizer kemanapun saat adik-adik nanti berpergian bersama keluarga ataupun sedang bermain. Apabila kita berolahraga, kita dapat menaikkan imun tubuh kita, dan setiap pagi kita berjemur saat setelah pembelajaran itu juga bisa meningkatkan imun tubuh dan menambah vitamin D, karena pancaran sinar matahari langsung yang sangat baik untuk kulit kita dan kesehatan kita. Baik anak-anak tetap harus belajar di rumah. Walaupun pembelajaran daring, anak-anak tetap harus semangat dalam menggapai cita-cita. Belajar pun akan membuat kita dapat menggapai cita-cita yang kita inginkan. Orang tua, tetangga, masyarakat sekitar pun akan bangga dengan cita-cita yang anak-anak nanti bisa capai.
Bapak, Ibu guru pun akan bangga dengan anak-anak semua apabila anak-anak bisa menggapai cita-citanya dan menjadi orang yang berguna dan orang yang sukses di masyarakat, yang berguna bagi nusa, negara maupun berguna bagi agama kita. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Semoga ilmu dan pembelajaran pada pagi hari ini yang Bapak berikan bisa berguna untuk adik-adik dan dipelajari oleh adik-adik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.